Tentang kerugian keuangan negara yang sebesar 300 triliun, itu saya sangat pesimis. Karena begini, kalau kita mengacu dalam perspektif hukum, di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, ya, itu jelas kok mengenai tentang penggantian kerugian negara, itu acap kali atau seringkali di dalam kasus-kasus korupsi yang besar itu tidak maksimal. Dasarnya karena ada pasal ya 18 ayat 1 huruf B. Di situ di dalamnya disebutkan bahwa jumlah maksimum pembayaran uang adalah sebanyak yang dinikmati dalam sebuah hasil korupsi. 3 variabel mengapa dari nilai kerugian keuangan negara dari 271 triliun menjadi 300, sekian triliun. Pertama ya, itu mengenai tentang mahalnya sewa menyewa. Itu berkisar antara 2, sekian triliun. Itu poin yang kedua, itu mengenai tentang penjualan biji timah. Itu kisarannya tuh 26, sekian triliun. Nah, yang terakhir itu mengenai tentang kerugian lingkungan ekologis. Itu nilainya 271, sekian triliun. Nah, dari 3 poin tersebut itu kalau dijumlahkan itu nilainya 300, sekian triliun. Jadi bisa kita konklusikan ya, mungkin hakim nanti akan menerjemahkan yang disebut dengan kerugian keuangan negara itu mungkin hanya kisaran antara 2-5%. Menurut Armstrong, hakim akan kesulitan menerjemahkan angka kerugian 300 triliun yang didakwakan jaksa. Pasalnya, instrumen hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait tindak pidana korupsi tidak mengcover kerusakan lingkungan sebagai kerugian negara dalam konteks perkara korupsi. Dalam pasal 18 ayat 1 huruf B, ya, kerugian penggantian negara itu sebenarnya kalau dimaknai atau secara harafiah itu kerugian yang memang sebanding dengan sebanyaknya tindakan hasil korupsi yang dia nikmati. Dan tidak ada penjelasan secara luas ya mengenai tentang dalam aspek kerugian ekologis ya. Karena kita tahu dampak dari adanya korupsi di PT Timah Tbk ini kan memberikan implikasi adanya kerusakan lingkungan. Tapi kan kerusakan lingkungan itu kan tidak mereka nikmati. Yang ini yang menjadi dilematis nih. Kita tidak mempunyai instrumen hukum untuk bisa menerjemahkan yang namanya kerugian akibat dari kerusakan lingkungan. Makanya kita kembali lagi, jadi kita juga jangan juga terhipnotis gitu loh dengan ada nilai yang begitu besar, fantastis ya kan. Tapi pada implementasi di pengadilan, pada kenyataannya nggak segitu nilainya. Makanya langkah yang paling baik sebenarnya seminggu 2 minggu sebelum perkara kasus PT Timah Tbk itu dilimpahkan ke pengadilan, aparat penegak hukum dalam hal ini Kejagung memberikan perspektif hukum kepada masyarakat. Biar masyarakat juga akhirnya bisa menilai gitu loh secara terang benderang dalam setiap kasus korupsi gitu loh. Kalau memang ini ada kendalanya, diuraikan A, B, C, D dan sebagainya. Kalau nanti ada nilai keunggulannya atau ada nilai optimistisnya, itu dia dijelaskan A, B, C. Jadi
masyarakat juga jadi sangat paham. Iya, nah ini kan belum ada pemberdayaan seperti itu. Jadi menganggap kalau masyarakat bahwa koruptor itu harus dihukum mati, itu sesuai dengan hukum kita gitu loh. Bahwa koruptor harus dibubarkan perusahaannya, sekalian juga dinyatakan tersangka itu pelakunya, itu sesuai dengan hukum kita. Begitu juga kalau koruptor dimiskinkan, itu udah sesuai dengan hukum kita. Kalau koruptor itu juga dirampas asetnya, itu ya udah sesuai dengan hukum kita. Padahal itu nggak demikian. Berkaca pada dinamika dan proses penyelidikan dan penyidikan kasus timah, Armstrong menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari harapan. Kalau kita bicara korupsi, itu kan kalau kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Latin, itu kan artinya kebejatan, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, ya kan? Orang yang mau mudah disuap. Nah, itu pengertian dalam konteks pengertian korupsi yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Masyarakat ini kan sebenarnya udah muak melihat orang-orang busuk gitu loh. Orang-orang bejat, ya kan? Orang-orang tidak jujur, orang-orang yang mudah disuap, ya. Nah, akhirnya dia menyuarakan tentang kasus-kasus korupsi. Pertama, dia menyuarakan kalau koruptor itu dihukum mati, ya kan? Kedua, dia menyuarakan bahwa koruptor itu sebaiknya hartanya dirampas. Ketiga, dia juga menyuarakan bahwa koruptor itu kalau